Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki penduduk yang begitu banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah. Dengan banyaknya tenaga kerja juga, pemerintah sudah seharusnya selalu melindungi seluruh tenaga kerja, baik di bidang kesehatan, hukum, dan adanya jaminan sosial. Ada masalah-masalah dalam tenaga kerja. Ya, salah satunya adalah pengangguran. Banyak angkatan-angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Banyak mereka yang fresh graduate sedang mencari pekerjaan. Tak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Apa sih sebenarnya tenaga kerja itu? Apa saja masalah-masalah dalam tenaga kerja? Dan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja? Mari kita belajar tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ini merupakan materi kelas 11 bab 1 semester genap. Ada dua pokok pembahasan yang utama, yaitu adalah konsep perlindungan tenaga kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja. Di pokok pembahasan konsep perlindungan tenaga kerja nanti ada 7 cakupan materi. Silakan dibaca terlebih dahulu, itu ada 7 cakupan materi. Dan nanti di pokok pembahasan perlindungan hukum tenaga kerja ada 3 cakupan materi. Masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep perlindungan tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian kita masuk dalam klasifikasi tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan penduduknya. Ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, bahwa mereka adalah penduduk di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun ataupun di atas 64 tahun. Contohnya, anak sekolah, anak SD, SMP, ataupun SMA pun, tapi mereka masih sekolah, ya kan? Mereka masih sekolah keadaannya, sedangkan di atas 64 tahun, contohnya lansia, itu bukan termasuk tenaga kerja. Berdasarkan usia loh ya, oke? Kemudian klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan batas kerja. Yang pertama adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau mereka yang aktif mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja ini adalah bagi mereka yang awalnya punya pekerjaan, ya pernah bekerja, tapi dalam keadaan sekarang mungkin tidak punya pekerjaan ataupun sedang bekerja atau sedang mencari-cari pekerjaan. Nah, itu termasuk angkatan kerja. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang baru lulus SMK, yang baru lulus kuliah, itu juga termasuk angkatan kerja karena mereka masuk dalam usia produktif. Kemudian yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contohnya anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau berpendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja.
Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tertentu. Contohnya, apoteker, bedah, mekanik. Lanjut dalam yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contohnya kuli angkut, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Sebab-sebab kenapa sih harus ada perlindungan tenaga kerja di Indonesia? Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah posisi tawar yang rendah. Lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas si pekerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tidak memadai cenderung mendominasi pekerjaan kasar. Hal ini juga disebabkan adanya kualifikasi dari para penyedia lapangan kerja dalam mempersyaratkan calon tenaga kerja yang direkrutnya. Misalnya adalah mencari calon tenaga kerja ya, yang lulusan SD dikasih lowongan tenaga buruh. Misalnya jahitnya lulusan SD sampai SMP. Misal kalau SMA udah boleh bagian kantor, bagian staff ya, apalagi lulusan mereka yang S1 diberikan kerjaan yang marketing ya, dan lain sebagainya. Itu kan termasuk posisi tawar yang karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Yang kedua adalah hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian. Misalnya isi perjanjiannya terlalu memberatkan si buruhnya. Kadang kan ada perjanjian yang di situ isinya buruh dituntut untuk ini dan itu kan akan menyebabkan suatu ketimpangan antara pengusaha dan juga buruh. Kemudian sebab yang ketiga adalah pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek ya. Dalam hal ini pekerja atau buruh diperlakukan tak ubahnya sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan bagi para pengusaha. Di mana buruh dieksploitasi ya, tuntutan kerja yang maksimal, lembur, kemudian kesewenangan para pengusahanya, mandornya yang galak mungkin ya, upahnya yang hanya sebatas UMK, upah minimum kota atau kabupaten, upah minimum provinsi ya, kurang diperhatikannya masa kerja, ada yang kontraknya hanya setahun kemudian pecat dan lain sebagainya. Itu termasuk buruh dilakukan sebagai objek. Kemudian sebab yang keempat adalah adanya diskriminasi golongan, yaitu dengan melihat latar atau fisik ya, atau latar belakang dari si buruh. Misalnya mengenai jenis kelaminnya ya, sekarang kan kadang ada yang diutamakan laki-laki seperti itu, membuka lowongan pekerjaan yang diutamakan laki-laki, atau kalau wanita diharapkan tidak berjilbab dan lain sebagainya. Itu kan ada kan. Nah itu termasuk diskriminasi, yaitu melihat latar belakang, baik itu jenis kelamin, ras, latar belakang sosial, fisik dan lain sebagainya. Nah itu mengenai sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Karena adanya sebab-sebab itu maka muncullah perlindungan terhadap tenaga kerja. Sebelum kita melihat pada perlindungan tenaga kerja, ada masalah dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama adalah rendahnya kualitas kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas dari tenaga kerja, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi barang dan jasa. Jadi kalau mungkin tingkat pendidikannya rendah, bisa saja hasil produksinya juga rendah, tapi itu tidak semuanya seperti itu ya, bisa saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja atau penyediaan lowongan-lowongan pekerjaan akan menyebabkan semakin membludaknya angkatan kerja atau mereka yang menganggur, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Nah,
itu masalahnya sekarang, karena banyak sekali kan angkatan kerja yang mencari pekerjaan, sedangkan lowongan kerja itu tidak banyak, sehingga terjadi pembludakan angkatan kerja atau pengangguran di Indonesia. Untuk itu mungkin pemerintah dengan ini salah satunya membuat kemarin ya kartu prakerja. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran pastinya, atau masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan lainnya adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar memang tenaga kerja itu berpusat di Jawa ya, karena orang-orang kebanyakan kayak di Jawa, banyak yang kerjanya di Jawa sebagai, karena memang orang-orang kayak berpusatnya di Jawa. Sementara di daerah lain mungkin masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan ya, seperti perkebunan kelapa sawit dan lainnya, dan kehutanan gitu. Dengan demikian di Pulau Jawa itu banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Nah, masalah yang keempat adalah ya pengangguran. Masalah yang memang sulit untuk diselesaikan ya. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Jadi selain karena jumlah kesempatan kerja atau pembukaan lowongan kerja yang sedikit, juga karena bisa saja industri atau para perusahaan pabrik-pabrik itu mengalami gulung tikar, sehingga banyak tenaga kerja yang harus berhenti bekerja, dan ketika dia sudah berhenti bekerja di PHK mungkin, nah pastinya itu akan menganggur dan akan mencari pekerjaan yang baru. Jadi jumlah angkatan kerja akan semakin bertambah ya kan, yang dari fresh graduate misal, yang dari fresh graduate atau mereka yang baru lulus juga mencari pekerjaan, mereka yang sudah ter-PHK mencari pekerjaan juga. Jadi kan semakin banyak orang-orang yang mencari kerja, sedangkan belum tentu setiap perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini kemudian menjadi masalah ya, kemarin sempat ditinjau oleh pemerintah. Kemudian muncullah UU Omnibus Law, yang salah satu bagian di dalam UU Omnibus Law itu ya tentang ketenaga kerjaan, di mana pasal-pasalnya yang menjadi kontroversial, ada yang pro dan kontra. Nanti teman-teman atau anak-anakku semua bisa mencari mengenai UU Omnibus Law kemarin yang sempat menjadi kontroversial. Bagaimana sih dampak positif dan negatifnya, itu menjadi tugas kalian untuk mempelajarinya. Oke? Nah, kemudian setelah kita belajar tentang sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja dan masalah ketenaga kerjaan, kemudian kita akan lanjut dalam jenis perlindungan kerja. Secara teoritis ada 3 jenis perlindungan kerja. Yang pertama adalah perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga sebagai kesehatan kerja. Perlindungan yang kedua adalah perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan yang ketiga adalah perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu untuk bekerja karena di luar kehendaknya, misalnya karena mengalami kecelakaan kerja. Nah, perlindungan ekonomi ini berkaitan dengan misalnya upah ya, kenaikan upah ya, dan penambahan gaji dan lain sebagainya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Nah, itu mengenai perlindungan kerja. Sedangkan ada jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini untuk tujuannya yaitu untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik ataupun mental. Maka
kemudian muncullah jaminan kecelakaan kerja. Jadi gini, jaminan kecelakaan kerja. Misalnya ketika sedang bekerja, misalnya ada orang yang bekerja mengendalikan ekskavator ya. Ketika dia bekerja, kemudian terjadi kecelakaan kerja, misalnya ekskavatornya berguling atau apa, kemudian dia terjatuh sehingga menyebabkan dia lumpuh atau cacat. Nah, itu kan kecelakaan yang terjadi saat dia bekerja. Maka dia berhak mendapatkan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan yang kedua adalah jaminan kematian. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan. Nah, kemudian dengan adanya jaminan kematian ini untuk memberikan bantuan atau santunan kepada keluarganya ya, berupa uang. Pastinya dengan adanya jaminan kematian ini akan mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan oleh si tenaga kerja. Nah, gini pasti kalian bingung antara jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Gini ya, kalau jaminan kecelakaan kerja itu, misalnya contohnya ada orang A ya, misalnya A berangkat kerja. Ketika sedang berangkat kerja, kemudian dia mengalami kecelakaan ya, kecelakaan ketika dia berangkat kerja ataupun ketika dia sedang bekerja lah, intinya menuju tempat kerja atau ketika dia sedang bekerja. Nah, dia mengalami kecelakaan kerja, misal kejatuhan apa sampai dia meninggal dunia. Nah, itu masuknya dalam jaminan kecelakaan kerja, karena ya kan dia meninggalnya itu kan karena di tempat kerja, karena dia sedang bekerja atau menuju tempat kerja, maka dapatnya jaminan kecelakaan kerja. Beda lagi kalau jaminan kematian. Jaminan kematian adalah misalnya dia sudah pulang kerja, sudah di rumah, dia posisinya mungkin lagi mau jalan-jalan, nah dia mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Nah, itu dapatnya jaminan kematian karena dia meninggalnya tidak dalam keadaan dia sedang bekerja ataupun pergi ke tempat kerja, jadinya kan di luar pekerjaan, makanya dapatnya jaminan kematian. Seperti itu, Pak. Jaminan yang ketiga adalah jaminan hari tua. Memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Jadi jaminan hari tua ini itu diberikan kepada tenaga kerja ketika usianya udah 55 tahun. Ya kan? Bedanya sama jaminan pensiun itu apa? Gini, kalau jaminan pensiun itu diberikan ketika dia udah masuk usia pensiun, sudah berhenti dari pekerjaannya. Nah, itu kan kalau jaminan pensiun itu, kalau pensiunan ya maksud saya, kalau pensiunan itu diberikan bertahap, setiap bulan dapat pensiunan, setiap bulan dapat pensiunan, kayak gitu. Tapi kalau jaminan hari tua itu diberikan ketika si tenaga kerja udah masuk umur 55 tahun. Jadi jaminan hari tua itu bisa diberikan sekaligus ataupun bisa diberikan secara berkala. Jadi bisa diambil jaminan pensiun kan nggak diambil sekaligus. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pemeliharaan kesehatan. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya, kalau jaminan pemeliharaan kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan atau kuratif. Oleh karena itu, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka perlulah BPJS Kesehatan ini ya, karena dengan BPJS Kesehatan bisa saja kan para penerima manfaatnya itu lebih ringan dalam membayar biaya kesehatan, seperti itu. Itulah jaminan pemeliharaan kesehatan. Ini mengenai materi dalam pokok pembahasan konsep perlindungan tenaga kerja.